uh, intensitas interaksi pembelajaran kolektif itu akan terjadi, karena kepariwisatan kita itu hanya bisa didorong lari lebih cepat kalau semangatnya adalah cross breeding, kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman yang sudah lulus ya dengan berbagai macam background ya atau berbagai macam profesi itu saling berinteraksi untuk saling berbagi dan memperoleh sesuatu. Saya kira satu hal yang sangat penting. Jadi saya kira itu saja, Mas Faid. Selamat ya, ini sudah lama nggak ketemu. Khusus untuk hari ini kita akan mendengarkan salah seorang tamu kita, Mas Agung ya, dari Gunung Kidul, Gunung Kidul. Tidak tahu apakah sudah join atau belum Mas Agung ini ya? Sudah Pak. Sudah, oke. Ya, terima kasih Mas Agung ya atas nama provokator ini. Sudah join, kalau nggak salah kemarin sempat saya ketemu terakhir ke Gunung Kidul itu ke Ngelanggeran ya. Teman-teman kelihatannya sedang berkumpul di ATP ya. Ketemu dengan teman-teman di sana. Baik, saya kira itu saja. Luar biasa, hari ini saya akan banyak belajar dari teman-teman, dan mudah-mudahan betul nanti setiap bulan kita akan punya forum seperti ini. Sekali lagi merupakan forum untuk saling belajar, dan sekaligus juga mungkin yang sudah lama nggak ketemu jadi ketemu gitu kira-kira ya, atau bikin agenda pertemuan lagi setelah ketemu itu saya kira satu hal yang sangat penting. Saya kira itu saja Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu, dan salam pariwisata. Puji syukur alhamdulillah hari ini Kagama Pariwisata bisa menyelenggarakan small webinar ya, meskipun dalam kondisi pandemi, tapi kita tidak menafikan bahwa mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan dunia kepariwisataan, wabil khusus berkaitan dengan desa wisata itu menjadi penting. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat guru saya, dosen kita semuanya, Pak Aji, salam sehat Pak Haji. Kemudian yang terhormat Ketua Kagama Pariwisata Mbak Ika dan seluruh pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta para peserta webinar yang sudah hadir secara online pada malam hari ini, dan juga pemateri kita Mas Agung Nugroho yang juga sudah online di link Zoom kita pada malam hari ini. Insya Allah beliau ingin memberikan semacam wawasan, pengetahuan, termasuk juga perjalanan bagaimana pengembangan desa wisata di Kabupaten Gunung Kidul. Bapak Ibu para peserta webinar wisata yang saya hormati dan saya cintai, akhir-akhir ini memang desa wisata terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ya, dalam beberapa dekade ini terakhir ini semuanya nampaknya muaranya berbicara desa wisata, desa atau wisata, atau dua-duanya desa wisata. Kenapa? Karena memang perhatian pemerintah pusat bahkan daerah juga itu lebih muaranya kepada bagaimana menjadikan desa ke depan lebih mandiri, sehingga program-program yang berkaitan dengan pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat desa terus digelontorkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi dan kabupaten. Nah, salah satunya yang menjadi isu strategis apabila berbicara dalam peta kepariwisataan yaitu desa wisata. Karena desa wisata nampaknya diyakini sebagai wadah media yang dapat memberdayakan masyarakat, selain juga dapat mengembangkan potensi desa untuk kemudian dapat
berdampak positif terhadap desa itu sendiri ataupun masyarakat. Nah, Gunung Kidul menjadi salah satu lokus dari pengembangan desa wisata di DIY Yogyakarta. Kenapa? Karena memang sampai sekarang ada sekitar 32 desa wisata yang sudah berdiri dan dikembangkan, kemudian nampaknya sudah memberikan manfaat buat masyarakat. Nah, nampaknya kita perlu juga pada malam hari ini mengetahui histori terkait bagaimana sih perjalanan pengembangan desa wisata dan pesonanya di Gunung Kidul. Sehingga sampai kurang lebih 32 desa wisata. Ya, bagaimana dinamikanya, problematikanya seperti apa, kemudian kiat-kiat mengembangkannya seperti apa. Di link Zoom kita pada malam hari ini sudah hadir namanya Pak Agung Nugroho. Beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Gunung Kidul. Oleh karena itu, mari kita simak diskusi ringan ini dari beliau berkaitan dengan pesona 32 desa wisata di Gunung Kidul dengan segala dinamikanya yang dialami oleh Mas Agung dan pengurus-pengurus desa wisata di Gunung Kidul. Monggo Mas, link dan tempat waktu dihaturkan. Suara Mas Agung kok tidak terdengar ya? Ini masuk ya Pak? Dengar ya? Masuk Mas Agung, masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas Faid, Pak Ika, dan Pak Aji, dan teman-teman yang ada di webinar pada malam hari ini, terima kasih diberikan kesempatan untuk bergabung di Agama ya, pada tema pengenalan pesona di kawasan Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Gunung Kidul dari 144 desa se-Kabupaten Gunung Kidul ini yang bisa terakomodir baru 32 desa wisata. Dan pada saat ini kami juga banyak problem juga untuk bisa menjadi seperti ini. Itu karena masyarakat di Gunung Kidul ini juga berbeda-beda, sehingga di desa satu dengan yang lain ini harus ada kesepakatan-kesepakatan, sehingga kegiatan-kegiatan ini perlu kita akomodir di desa wisata. Nah, pada tahun 2021 saya melanjutkan perjuangan Pak Mursidi Purba. Pak Mursidi Purba ini yang memiliki gunung tertingginya di Kabupaten Gunung Kidul, Langeran. Ini tentunya teman-teman juga sudah tahu tentang Langeran. Ini saya di 2001 meneruskan perjuangan beliau. Dan pada saat ini saya mengadakan satu program. Peluncuran saya yang pertama adalah tentang roadshow Deswita Gunung Kidul. Jadi desa wisata Gunung Kidul ini ada Forkom Deswitanya. Dari Forkom ini, dari 32 ini kami rangkul semua. Kami rangkul untuk menjadi satu kesatuan agar nanti kita di Kabupaten Gunung Kidul itu tahu tentang permasalahan-permasalahan
teman-teman yang ada di desa wisata. Tentunya kegiatan-kegiatan yang berinteraksi dengan masyarakat itu seperti apa gitu. Kemudian dari 30 desa wisata ini tentunya kita juga tolak ukurnya berada di Langgeran. Langgeran pada saat ini sebagai desa wisata yang kelasnya sudah di internasional. Pada kemarin yang diluncurkan oleh teman-teman Purba ini ternyata membuat lirikan oleh Marekraf, kemudian naik di kelas internasional. Ini di CBT-nya sebenarnya. Ya, teman-teman untuk yang mengenalkan tentang pariwisata berbasis masyarakat CBT ini, tentunya kita akan mengenalkan jiwa Jawa. Jawanya Gunung Kidul itu sebenarnya seperti apa sih kan? Nah, ini kita kolaborasi dengan adanya kepariwisataan. Sehingga nanti teman-teman untuk berpariwisata ke Gunung Kidul ini tentunya ada nilai tambahan untuk melihat apa sih orang Jawa Gunung Kidul itu yang dilakukan gitu. Akhirnya masuknya kita nanti ke homestay dan sebagainya. Di homestay ini akan lebih kita kenalkan karena di sana homestay kita akan live-in-nya juga ada atraksi, kemudian ada jogging track-nya, kemudian nanti ada kulinernya, sehingga di homestay ini kita mengenalkan keseharian orang Jawa itu seperti apa. Ini yang kita tanamkan kepada teman-teman di 32 desa wisata. Sehingga ada nilai tambah. Kemudian di lain itu juga kita mengenalkan tentang storytelling-nya. Storytelling seperti di Langgeran yang paling terkenal adalah Kampung Pitu. Kemudian juga di Ngawen itu juga ada tentang kampung Ngawen itu ada Gunung Gambar, itu juga ada Rorosmi, sebagainya. Ini akan kita kupas di situ, kita kolaborasikan sehingga menjadi paket wisata yang cantik. Ketika orang datang itu tidak hanya bertamasya, tetap bisa beredukasi, bisa mengenal tentang orang Jawa seperti apa. Gitu. Dan kemarin kita coba beberapa teman-teman dari luar Jawa dulu ini, karena masa pandemi ini untuk luar negeri ini belum ada ini masa pandemi. Akhirnya kemarin dari luar Jawa datang ke sini, itu yang pengen diketahui adalah apa sih karakter orang Jawa ini. Ternyata orang Jawa itu kalau makan seperti ini, hanya makan tanaman pagar ya. Nah, kemudian masaknya bagaimana? Ternyata hanya pakai tungku, hanya pakai ini. Ternyata ada sangit-sangitnya itu enak banget. Nah, ini tentunya yang kita kita kolaborasikan dengan pariwisata seperti itu. Kemudian keramah tamahan dari orang Jawa itu tidak akan kita hilangkan. Kemudian juga di desa wisata ini untuk Gunung Kidul ini untuk pesonanya dari mulai alam, kemudian edukasi, kemudian juga buatan. Kalau yang di Langgeran itu sebenarnya awalnya adalah buatan ya, karena Gunung Kidul ini kan terkenal gersang nih, tidak ada air nih. Cuman dulu diejek-ejek nih Gunung Kidul, tidak ada air, tidak pernah mandi. Itu. Dengan tidak ada air ini, maka kita bikin embung. Ada hujan. Akhirnya embung itu kok menarik juga ya, untuk dikolaborasikan menjadi suatu wisata, kasih juga di sana. Kemudian wisata petualangan juga di sana. Kemudian dikolaborasi dengan adanya storytelling, kemudian dengan adanya potensi-potensi masyarakat yang ada di Langgeran ini ternyata asik gitu. Nah, dari tolak ukur ini maka di 31 desa wisata ini kita sepakat
untuk memberikan satu nuansa bahwa paket wisata kita itu nanti berbasis masyarakat. Jadi nanti masyarakatlah yang menjadi pelaku utama wisata. Itu. Sehingga tidak hanya mereka tidak hanya berdiam diri melihat orang datangnya melihat suasana di sana, enggak. Tetapi masyarakatnya lah nanti yang akan menjadi pelaku utama pariwisata. Sehingga nanti nilai perekonomiannya mereka juga bisa naik gitu. Karena nanti potensi-potensi alam di sini banyak. Makanan-makanan khas di sini, tiwul, kemudian juga gatot, ya, enak kan. Nah, itu perlu kita kembangkan di sini. Sehingga nanti keberlanjutan atau yang disebut sebagai wisata berkelanjutan nih. Ini tentunya akan menjadikan masyarakat di Gunung Kidul ini menjadi masyarakat yang mandiri, tidak hanya menyusu kepada pemerintah, tapi nanti ke depan kita masyarakat sudah bisa mandiri. Kemudian untuk masa pandemi ini tentunya kita tidak hanya berdiam diri, tetapi di masa pandemi ini kita berkolaborasi di 32 desa wisata ini berbondong-bondong untuk memperkuat kelembagaan kami. Kelembagaan harus bersinergi dengan kalurahan, bersinergi dengan dinas-dinas yang terkait, itu. Agar nanti setelah pandemi ini kami berharap untuk segera bisa mendampingi Langgerian untuk internasional. Sehingga tidak terlalu jauh antara Langgerian yang sudah go internasional, kemudian 31 di bawahnya ini agar tidak terlalu jauh. Sehingga persiapan-persiapan kita untuk memperkuat kelembagaan ini tetap kita laksanakan. Karena itu kemarin kita siapkan satu luncuran kegiatan kita adalah roadshow. Roadshow ini untuk silaturahmi sebenarnya, silaturahmi kepada lurah, Cari, dan juga Ulu-Ulu. Karena desa wisata ini tentunya bapaknya sebenarnya ada di kalurahan. Bapaknya desa wisata ini kalurahan. Tidak hanya dinas pariwisata, tetapi ada di kalurahan. Sehingga kita dengan Pak Lurah ini tentunya harus bersinergi dengan kegiatan-kegiatan dari Kasih Kaurnya. Itu. Untuk kabaknya kita di bawah Ulu-Ulu ya. Kalau dulu Ekobang. Kalau sekarang Ulu-Ulu namanya. Itu. Dulu di sana ada kegiatan-kegiatan yang nanti kita bisa menggunakan anggaran APBK-nya. Nah, dari sana pengembangan, kemudian dari dana-dana itu kita gunakan, nanti juga ada feedback-nya, ada output-nya juga. Jadi ketika kita meminta kepada Pak Lurah dana, kita harus juga untuk mengembalikan juga. Bagaimana cara mengembalikan? Nanti kita bekerja sama dengan Bumkalnya, Bumdesnya, dengan Direktur Bumdes. Jadi nanti Direktur Bumdes ini nantinya tentunya sebagai mitra kita untuk mempersiapkan apa yang kita butuhkan. Kemudian ada laba di sana menjadi PAD-nya kalurahan, sehingga nanti ada penyerapan, kemudian dikembalikan lagi untuk pembangunan masyarakat. Nah, dengan kemarin itu roadshow itu dari 32 baru 12 desa wisata yang kami datangi atau kunjungi, itu ternyata juga ada permasalahan yang namanya masyarakat itu kan juga berbeda-beda. Sehingga kita nanti dengan perbedaan itu tidak akan menjadikan sesuatu yang nantinya menghentikan kepariwisataan, tapi itu malah akan menjadi suatu Recording in progress. Kemudian dari kegiatan-kegiatan roadshow ini juga kita menjembatani apa sih permasalahan-permasalahan dari desa wisata. Ini kita jembatani, kita sampaikan kepada Pak Lurah dan Bumkalnya. Ternyata kemarin ada yang juga miskomunikasi terlalu jauh dengan kalurahan gitu. Sehingga
ini kita dekatkan kembali agar mereka tidak miskomunikasi antara stakeholder yang ada di desa, kemudian di Kapanewon, dan juga di pemerintah kabupaten. Kemudian dari beberapa desa wisata, ini kami mengadakan lomba desa juga kemarin. Walaupun masa pandemi kami tetap melakukan seperti itu karena kita tidak akan diem. Itu malah di masa pandemi ini kita lombakan dengan kegiatan JSE-nya atau protokol kesehatannya. Sehingga nanti protokol kesehatan ini akan menjadi sesuatu yang unik juga. Nanti ke depan masa pandemi ini sudah berakhir, ini tentunya protokol kesehatan tetap akan kami lakukan. Karena itu menjadi sesuatu yang unik ketika nanti pengunjung datang, kita membuat game-game untuk protokol kesehatan. Itu menjadi kenangan tersendiri bagi para pengunjung. Oh, ternyata saya datang ke sana itu ada suatu hal yang unik gitu tentang protokol kesehatannya. Itu cara teman-teman nanti untuk bisa memberikan servis pada para pengunjung. Kemudian kemarin dalam pelatihan-pelatihan juga kami bawa nih teman-teman ke IIA agar nanti ketika masa pandemi ini selesai, ada teman-teman dari wisata mancanegara, Wisman, datang ke sini, itu tidak terlalu jauh juga. Ketika nanti protokol kesehatannya di IIA ini terlalu ketat, kemudian turun ke bawah ini, kok malah seperti ini, jauh itu. Nah, nanti ada kesepadanan. Ya nanti turun di bandara, sampai sini ya tetap sama nuansanya. Itu. Kemudian kalau berbicara tentang pesona, ini Gunung Kidul banyak sekali pesonanya. Karena kita juga punya pantai. Pantainya cukup banyak sekali dan kalau masuk murah banget. Datang ke pantai 10.000 itu sudah dapat beberapa pantai masuknya. Itu murah sekali bagi kami, murah. Itu karena 10.000 ini sudah dengan jasa raja juga. Sehingga kita datang ke Gunung Kidul dengan bayar segitu untuk masuknya ini saya kira enggak menjadi beban. Itu. Kemudian pesonanya di sana untuk spot-spot view pantai itu tidak kalah bagusnya dengan Bali. Karena view-view pantainya yang ada di Gunung Kidul ini cukup luar biasa. Ada dataran tingginya, bisa melihat bentangan kanan kiri, sunset, sunrise-nya dapat semua, kemudian pasirnya adalah pasir putih, banyak yang pasir panjang juga ya. Nih. Kemudian juga yang berada di sisi utara, ini nanti daya tariknya adalah kita sudah ada kerjasama sih ke depan dengan para investor juga yang ada di pantai ini nanti ada kontribusi untuk bisa masuk ke desa wisata. Sehingga nanti include ketika dia masuk ke beberapa destinasi, bisa langsung include masuk ke desa wisata kita. Gitu. Sehingga kita bawa tarik masuk gitu untuk melihat potensi-potensi yang ada di desa kita. Sehingga nanti ke depan desa wisata dengan konsep utamanya di Gunung Kidul adalah CBD atau destinasi yang berbasis masyarakat ini bisa nantinya memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk perekonomian ke depan. Itu. Kemudian juga di pariwisata kita itu yang sisi utara ini nanti ada embung, ada kemudian Gunung Gambar juga ada kan, kemudian juga ada topeng yang ada di Putat, untuk kerajinan-kerajinannya juga banyak. Recording stopped. Juga ada ini, apa namanya? Recording in progress. Pengolahan coklat, tuh. Nah, coklatnya juga ada. Itu. Kemudian dari kegiatan pariwisata ini, kami di Roadshow ini juga memberikan masukan pada teman-teman untuk tidak hanya menggunakan lahan untuk kepariwisataan saja,
tetapi harus ada konservasinya. Itu konservasi juga harus dilakukan. Karena nanti lama-lama ini malah rusak kan alamnya gitu. Jadi kita basisnya nanti juga yang kedua adalah tentang konservasi. Konservasi yang kita laksanakan adalah penanaman pohon, kemudian juga tentang bagaimana kita mengolah sampah, gitu. Jadi jangan sampai sampah ini menggunung di Gunung Kidul nih. Sehingga nanti ada pemilahan ini di selatan, di pantai selatan ini sudah dibebaskan areal sekitar 4 hektar untuk nantinya kegiatan di desa wisata juga untuk kegiatan daur ulang sampah. Kemudian ini PR untuk DLH ini nanti ke depan untuk bagaimana bisa memberikan pembelajaran pada masyarakat untuk pembuatan kompos. Itu. Sehingga kompos ini nanti diberbarengi dengan bibit-bibit unggul juga yang dari Gunung Kidul. Kemarin dari bunga itu yang ada di Kampung Ngawen ini ada bunga hoya. Nanti kalau teman-teman mau ke kampung cari nanti bunga hoya. Dan juga di sana ada anggrek Roro Resmi. Di sana ada storytellingnya juga. Kemudian yang ada di Ponjong ini yang di beton. Ini juga teman-teman ada konservasi tentang ikan, perikanan di sana. Ada koi, nila, dan sebagainya. Nih, kemudian juga dari ini yang kita rintis saat ini di Gua Ngeleng nih, daerah Mulusan. Ini menjadi konservasi juga nanti karena di guanya ini ada untuk habitat kelelawar dan juga seriti di sana. Sehingga nanti kotoran itu nanti akan kita gunakan sebagai pupuk. Karena kan pupuknya mahal itu kalau seriti sama kelelawar itu. Dan nanti ada konservasi juga penanaman bibit unggul yang ada di sana. Itu yang kita tekankan di Gunung Kidul. Kemudian juga nanti kita di Forkom Desa Wisata ini menggandeng beberapa asosiasi seperti PHRI, BPJI, HPI, BPW. Ini kita rangkul semua agar nanti dan juga teman-teman Pok Darwis ya tentunya. Karena kita dengan Pok Darwis ini kakak beradik nih desa wisata ini karena salah satu program desa wisatanya adalah tentang sadar wisata. Dan juga tentang sabta pesonanya. Sehingga nanti teman-teman di Pok Darwis ini bisa gencar untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang sadar wisata itu bagaimana. Itu sabta pesonanya juga terjaga. Kemudian dari teman-teman asosiasi yang lain nanti untuk BPW, untuk Biro Perjalanan Wisata ke depan ini juga bisa untuk memeratakan adanya kunjungan itu bisa tidak hanya di pantai saja, tetapi harus diratakan ke utara. Dan nanti bisa teman-teman dari 32 desa wisata ini bisa mempunyai kunjungan juga. Makanya ini kami baru gencar untuk mengadakan penambahan homestay ini di masing-masing desa wisata. Agar nanti banyak pengunjung yang bisa live in di sana. Itu. Jadi konsep utama memang tentang masyarakat, kemudian konservasi, untuk bisa nantinya keindahannya itu, sonanya yang ada di Gunung Kidul ini tetap terjaga dengan baik. Kemudian juga teman-teman dari universitas, sebagainya ini tentunya juga kita undang untuk bisa berkolaborasi. Seperti apa? Kemarin juga kita adakan pertemuan dengan teman-teman pelukis nih, Jogja. Nanti storytelling kita ini akan kita lukiskan. Nanti setelah pandemi ini akan kita pamerkan nih
lukisan-lukisan kita. Dari storytelling ini, satu storytelling itu bisa menjadi ratusan lukisan. Sehingga nanti dari teman-teman pelukis ini kami harap juga secepatnya untuk bisa merealisasi hal tersebut. Karena kemarin sudah bertemu kita. Dan kolaborasi terakhir, ini kita kolaborasinya dengan stakeholder yang ada. Seperti destinasi wisata yang sinyalnya nih blank spot ini, teman-teman Kominfo ini kemarin sudah kita ajak kerjasama dan nantinya bisa memberikan pelayanan terbaik untuk para pengunjung kita. Kemudian di DLH ini tentang konservasi dan juga tentang penanaman pohon. Kemudian nanti teman-teman yang berada di kebudayaan ini nanti kolaborasi dengan kita di desa wisata. Desa wisata kita exploring, kemudian nanti untuk yang atraksinya nanti ada di teman-teman budayaan, sehingga kita match nanti ke depan. Ketika kita mengadakan kegiatan desa wisata, exploring untuk 32 desa wisata, kemudian nanti desa budayanya nanti yang memberikan atraksinya seperti itu. Kemudian untuk pesona yang lainnya yang di utara ini kita lebih mengenal ke ini ya, jogging track juga ada. Kemudian juga bagaimana kita mengenalkan tentang petani-petani lokal, bagaimana caranya membajak dengan sapi, ini nggak akan hilang nih di Gunung Kidul, tetap berada, sehingga nanti di live-in ini kami kenalkan tentang bagaimana cara bercocok tanam di sini, tumpang sari, sebagainya. Ini kita kenalkan, sehingga menjadi paket wisata yang cantik dan unik untuk di Gunung Kidul. Sehingga ngangenin. Jadi teman-teman yang datang ke sini itu mendapatkan kenangan yang baik. Sehingga nanti kita berharap untuk kunjungan berikutnya tetap banyak gitu. Dan juga nanti tidak hanya pantai saja yang banyak gitu, tapi untuk teman-teman yang lainnya ini tetap dapat kunjungan. Baik. Mungkin itu Mas yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti kalau memang masih ada sesuatu yang ingin diketahui, nanti kita sampaikan. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo Mas Wahid. Oke, terima kasih Mas Agung. Ya, terima kasih Mas Agung atas penyampaian kisah suksesnya dengan segala pesonanya. Sesuatu tidak akan tercipta pesonanya kalau tidak ada kiat dan usaha dari aktor, kan seperti Mas Agung ya. Nah, salah satunya mungkin tadi sudah disampaikan pesona-pesona desa wisata yang ada di Gunung Kidul. Nah, kemudian ini menarik Mas Agung untuk saya menggali. Ya, kalau tadi berbicara pesonanya kan begitu kan, tapi untuk mencapai tingkat pesona itu yang bisa kemudian menarik orang berkunjung itu kan tidak mudah gitu ya. Nah, kira-kira permasalahan apa yang dihadapi oleh teman-teman pengelola desa wisata di Gunung Kidul ketika ingin menciptakan pesona itu? Apalagi kita dihadapkan kepada masyarakat yang notabene memang kurang memiliki pengetahuan, dan itu memang tidak mudah ya. Di satu sisi masyarakat belum memiliki kesadaran, belum memiliki pengetahuan ya, sedangkan kita berupaya bagaimana desa itu dapat mempesona, kan seperti itu. Artinya bagaimana upaya dan kendala Mas Agung dan teman-teman dalam mengembangkan desa wisata. Itu satu. Kemudian yang kedua,
kita seringkali menyampaikan partisipasi masyarakat. Ya. Partisipasi masyarakat mudah diucapkan tapi susah, Mas Agung. Kenapa? Karena setiap individu masyarakat seringkali memiliki tujuan yang mungkin tujuannya berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Antara satu individu masyarakat dengan individu masyarakat yang lain kan berbeda-beda. Bisa saja mungkin dia membangun desanya karena memang ada jiwa pengorbanan dan perjuangan ya. Artinya dia siap keluarlah cuan gitu ya, berapapun gitu. Karena memang spiritnya adalah untuk mengabdi. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan spirit-spirit setiap individu itu kan berbeda kan ya kan. Mungkin ada yang juga saya nanti kalau bergabung ke desa wisata dapat apa sih kan seperti itu. Loh, ngapain saya harus susah-susah membangun desa wisata? Wong dam ke saya belum tuh ada kan seperti itu. Nah, bagaimana kemudian Mas Agung dan teman-teman meyakinkan masyarakat? Artinya untuk mendorong agar masyarakat bisa berpartisipasi itu kan harus ada semacam upaya dari Mas Agung dan pengurus untuk memberikan keyakinan akan pentingnya desa wisata, mungkin akan dampak seperti apa feedbacknya nanti kan seperti itu. Kemudian juga Mas Agung mengembangkan desa wisata karena desa wisata ini adalah muaranya atau titik beratnya ya adalah masyarakat dengan potensi yang ada. Bagaimana Mas Agung dan teman-teman mengurangi rasa ketergantungan kepada pemerintah ya? Seringkali kan ada ocehan-ocehan di kalangan masyarakat, waduh kalau nggak dibantu nggak ada kan seperti itu. Kapan APBD-nya cair kan seperti itu untuk desa wisata gitu loh. Iya kan? Nah, celotehan-celotehan seperti itu kan seringkali ditemukan ya. Nah, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa APBD tidak selamanya harus kita harapkan gitu loh. Intinya dibantu alhamdulillah, tidak dibantu juga alhamdulillah. Nah, untuk menciptakan yang seperti itu bagaimana Mas Agung gitu loh. Mungkin itu pertanyaan pembuka pada kegiatan ya semi talk show gitu ya Mbak Ika ya. Nanti terakhir nanti kita minta pandangan-pandangan dari Pak Aji, Mbak Ika dan mungkin peserta yang lainnya di sini untuk menguak dinamika pengembangan desa wisata di Gunung Kidul dengan pesonanya gitu. Monggo Mas Agung. Terima kasih Mas Said. Untuk mencapai pesona yang tentunya menjadi bidikan masyarakat luas itu memang nggak mudah sih sebenarnya. Perjuangan kita itu cukup luar biasa kalau memang ditanya dari pertama sampai akhir dari teman-teman purba, ini ya harus ada cuan yang keluar banyak itu tadi. Dan mereka pengorbanan dari waktu, kemudian kocengnya sendiri, itu cukup luar biasa. Dan tentunya dari kegiatan-kegiatan mereka ini dilihat tentunya sama masyarakat di sekelilingnya. Ternyata dengan usaha, dengan berusaha, itu ternyata juga ada keberhasilan tentang ini. Hi, how can I help? Ini yang perlu kita garis bawahi ini tentang cuan itu tadi memang banyak dikeluarkan memang gitu. Kemudian setelah keberhasilan ini teman-teman atau masyarakat ini baru merasakan oh ternyata dapatnya seperti ini. Akhirnya itu menjadi tolok ukur pada masyarakat yang lain. Ikut itu. Kemudian dari teman-teman Pok Darwis ini tentunya juga menjadi sponsor luar biasa karena tentang kesadaran pariwisata itu dimulai dari mereka. Ini. Kemudian dari pertemuan-pertemuan rutin mereka dari Pok Darwis ini tentunya menjadi tolok ukur juga di destinasi masing-masing destinasi. Itu. Kemudian perlulah kita kolaborasi sebenarnya. Kolaborasi itu perlu kita lakukan karena dari inovasi dari teman-teman tentang IT-nya, akun, kemudian juga tentang bagaimana untuk mencapai alam yang tidak terus rusak kayak gitu.
Nah, ini ada konservasinya. Gitu. Kemudian ada teman-teman pemanisnya nih, seperti ada off-road dan sebagainya, ini juga ikut andil karena memang forum-forum di off-road ini cukup luar biasa. Banyak itu menjadi namanya mitra kita nih, mitra yang cukup luar biasa karena orang-orang membidik dengan kegiatan off-road dan lain sebagainya ini tentunya membuat suatu nilai tersendiri gitu bagi para pengunjung. Kemudian satu hal lagi, di kegiatan-kegiatan kalurahan itu kita sampaikan itu mulai dari dukuh itu kita beri pemahaman tentang kesadaran pariwisata. Dapatnya apa sih ketika pariwisataan ini sudah mencapai hal yang baik dan banyak kunjungan, ini ternyata masyarakat bisa menggunakan dana tersebut untuk membangun di tingkat padukuhan sampai kalurahan ternyata. Kemudian UMKM-nya ternyata juga maju nih, karena pengunjungnya banyak, UMKM secara mandiri ini akhirnya pada ikut itu, akhirnya nanti dikelola di desa wisata itu menjadi kelompok UMKM yang ada di desa wisata. Nah, kemudian dari pendapatan itu mestinya kita di desa wisata juga ada dana yang bisa nantinya kita kumpulkan untuk bisa kita berikan feedback kepada masyarakat kembali. Kemudian satu hal lagi bidikan kita itu forum anak desa, kalau Mas Wais pernah dengar. Forum anak desa ini secara dini itu sudah kita kenalkan karena teman-teman forum anak desa ini mulai dari 13 tahun ya sampai 16 tahun ini tentunya harus kita rangkul juga gitu. Dari forum anak desa ini tentunya bisa mengisi tentang atraksi, kemudian kolaborasi bagaimana sih pemahaman masyarakat secara dini ini untuk mengenal tentang pariwisata. Sadaran pariwisata kita tanamkan mulai dini. Ini mulai di forum anak desa. Itu. Jadi kolaborasi dengan forum anak desa ini tentunya kalau di desa wisata saya di Ngestirejo ini forum anak desanya selalu menang nih Mas di tingkat kabupaten nih. Karena mereka pengendang ciliknya ada, untuk welcome dance-nya juga banyak yang bisa, karawitan anak-anak kecil bisa. Kemudian mereka diajak untuk servis pemandu maksudnya. Ini juga bisa gitu. Kemudian nantinya ada kegiatan-kegiatan menerima tamu wisata yang masuk ini ternyata juga bisa. Dan ini mulai dari situ kita berikan inovasi-inovasi pada anak-anak ini agar nanti ke depan masyarakat ini sudah terbentuk sendirinya. Itu. Makanya nanti kemarin di kegiatan Forkom Deswita Gunung Kidul ini di roadshow-nya kita tekankan kepada kalurahan untuk bisa segera mengangkat tentang forum anak desa ini. Kemudian untuk partisipasi masyarakat ini memang benar-benar dari awal memang susah karena mereka belum tahu nanti setelahnya mau dapat apa sih itu. Tapi ternyata ketika kita sedikit demi sedikit memberikan pemahaman, kemudian kita usaha dan ternyata sekarang sudah banyak pengunjung, itu akhirnya mereka melirik ke sana. Oh, ternyata seperti ini. Saya menanam cabai aja menjadi lirikan orang untuk dikunjungi. Ternyata juga ada tambahan nih. Itu tidak hanya cabai ini dijual gelondongan itu enggak. Tetapi ternyata digunakan untuk masakan yang lain, untuk kuliner yang lain ternyata bisa. Kemudian jagung, kacang dan lain sebagainya ini ternyata dijual gelondongan juga harganya kayak gitu aja. Kalau kita ada wisata, kemudian kita bikin makanan-makanan khas kita, kemudian kuliner yang enak gitu, itu ternyata nilai jualnya tambah. Gitu. Nah, masyarakat mulai melirik ke sana. Oh, ternyata seperti ini dapatnya kalau ada pariwisata itu.
Itu, ini pemahaman seperti itu. Kemudian kesadaran tentang berpariwisata ini ketika ada wisata datang itu kita cuekin aja. Dari dulu kan masyarakat kayak gitu. Ah, bukan tamu saya, diem aja gitu. Nah, ini PR-nya dari teman-teman Pak Darwis untuk bisa menyadarkan mereka tentang sadar wisata itu menyapa dan juga nanti menjaga keamanan ketertiban juga gitu. Itu perlu kita sampaikan di sana. Kemudian ketika ditanya dapatnya apa itu tadi, kami sampaikan bahwa ternyata masyarakat sekarang sudah tahu, oh ternyata di pariwisata itu banyak sekali keuntungannya gitu. Dan produk-produk kita itu, produksi kita seperti palawija dan sebagainya ini kalau kita jual gelondong nggak ada apa-apanya. Itu. Tetapi kalau kita konsep dengan packaging yang bagus, kita olah, kita jualan di pariwisata ternyata nilainya tambah. Kemudian untuk mengurangi dari pemerintah tadi sudah kami sampaikan tadi dari awal bahwa kita di roadshow sudah kita sampaikan bahwa kemandirian dari teman-teman UMKM yang ada di masing-masing destinasi ini perlu kita genjot juga. Jadi nanti pemerintah hanya memberikan amunisi kecilnya saja. Kayak ketika kita memberikan pelatihan tentang UMKM ini, pengolahan, sebagainya, daur ulang dan sebagainya ini. Kemudian masyarakat menangkap, mereka sudah bisa berkolaborasi sendiri dengan yang lain gitu, sehingga nanti bisa kita peroleh masyarakat yang mandiri, tidak hanya menunggu dana dan perintah dari pemerintah lagi. Ini malah pemerintahnya sekarang malah kebingungan nih. Karena masyarakatnya di Gunung Kidul sekarang sudah pintar-pintar nih, sudah bikin packaging yang bagus kayak gini. Kayak pengolahan coklat kita sudah masuk di YIA juga. Kemudian sekarang dari Bapak Bupati Gunung Kidul ini sudah ada kerjasama dengan Indomaret, Alfamart. Sehingga UMKM yang ada di Gunung Kidul ini sendiri juga harus diwadahi. Dan mudah-mudahan di tahun ini untuk nanti kita ada satu kegiatan pemasaran yang ada di tepi pantai. Ini nanti juga akan dibangun di sana untuk teman-teman UMKM. Sehingga nanti dari UMKM ini kerajinan-kerajinan makanan maupun kerajinan tangan ini bisa kita jual untuk wisata mancanegara maupun lokal. Itu Mas Wai. Oke, terima kasih Mas Agung atas jawabannya ya. Ya Mas Agung, kita sebagai masyarakat akademis ya, karena kita kan semuanya pernah mengalami bangku kuliah ya. Kalau dulu Pak Haji mengatakan bahwa pembangunan pariwisata itu harus berbasis planning dan knowledge katanya beliau gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya desa wisata dibangun di sana? Sudah adakah roadmap tentang pengembangan desa wisatanya? Kemudian regulasinya seperti apa? Karena memang Gunung Kidul salah satunya adalah desa Ngelanggeran, itu kan sudah dikenal dan berprestasi di level nasional dan internasional kan begitu. Nah, bagaimana roadmap pengembangan desa wisatanya? Kemudian selanjutnya Mas Agung, ya sebagai sebuah desa wisata apabila dikorelasikan dengan tanda kutip adalah spiritnya pemerintah, ya ada klasifikasi desa wisata kan begitu. Kategorisasi desa wisata ada mandiri, maju, dan lain sebagainya, kan seperti itu. Apakah dari 32 desa wisata di Gunung Kidul itu sudah terkategorisasikan enggak? Kan seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, ya ditanya Mas Agung ya, karena ini untuk menanyakan, artinya ya kayak semacam deep interview lah ya. Kemudian juga Mas Agung terkait pengelola desa wisata, ya kan? Nah tadi dikatakan ada Pak Darwis, ada forum komunikasi, kemudian juga ini kalau berbicara desa ini sudah ada PP BUMDes ini, Mas Agung. Di mana posisi Pak Darwis
di mana posisi BUMDes atau BUM Desa Bersama, kemudian mungkin organisasi kelembagaan lainnya yang ada di Gunung Kidul yang memang bergerak di desa wisata. Karena memang setiap kelembagaan ini atau lembaga desa wisata ataupun pengelola desa wisata akan memiliki peran masing-masing. Bagaimana mensinkronkan ini? Mengharmonisasi lembaga-lembaga ini ya, kayak Darwis dengan BUMDes gitu ya. Kemudian apalagi dalam PP itu diamanahkan bahwa semua usaha yang ada di desa itu dikelola oleh BUMDes dan itu berupa unit usaha, kan seperti itu. Itu bagaimana itu, kan begitu. Gunung Kidul menyikapi regulasi-regulasi yang seperti itu, ya. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Mas Zul. Gunung Kidul terkenal juga dengan geopark Gunung Sewunya. Ada beberapa desa wisata dan destinasi wisata yang juga menjadi geoset. Bagaimana teman-teman desa wisata Gunung Kidul mengaitkan wisata dan geopark, mana yang lebih besar, wisata yang juga geoset justru over capacity? Mungkin bisa share pengalamannya Mas Agung, terima kasih banyak. Kemudian selanjutnya pertanyaan ini menarik juga Mas Agung. Berbicara investor, ya. Sebenarnya investor yang ada di desa wisata itu masih gitu. Masyarakatkah? Desakah? Pemerintahkah? Atau siapa? Terus bagaimana peran dalam desa wisata itu? Ya, jadi setiap investor itu seperti apa? Monggo Mas Agung. Ini pertanyaannya S3. Oke. Untuk regulasi kita masih menggunakan yang Pergub 40 tahun 2022 itu. Jadi tentang bagaimana desa wisata, bagaimana Pok Darwis itu ada di sana. Memang sebenarnya antara desa wisata dengan Pok Darwis ini memang agak ragu teman-teman itu. Ketika orangnya juga sama kan, gitu. Kadang-kadang kan orangnya sama. Siapa Pok Darwisnya, siapa desa wisata. Tetapi di dalam Pergub 40 tahun 2022 ini sudah disampaikan di sana memang desa wisata ini lebih ke manajemennya gitu. Jadi desa wisata ini bisa ngeling ke kalurahannya, kemudian ke mitra-mitranya. Kemudian kalau Pok Darwis, kelompok sadar wisata ini kegiatannya adalah seputar Sabta Pesona itu. Jadi kegiatan, salah satu kegiatan yang ada di desa wisata itu adalah tentang Sabta Pesona yang nantinya akan dilaksanakan oleh teman-teman Pok Darwis. Kemudian bagaimana dengan teman-teman pengelola yang lain gitu, keharmonisannya bagaimana gitu. Memang sedikit banyak terjadi sih polemik antara ini tuh punya saya loh, ini itu medan saya loh, kan gitu. Ini pernah terjadi seperti itu, tetapi dengan adanya kita merangkul semua asosiasi yang ada di pariwisata, ini tentunya mereka ya tahu lah bagaimana di organisasi ini ternyata ada tupoksinya sendiri-sendiri gitu. Sehingga kita mengacu kepada tupoksinya sendiri-sendiri, tidak nyemprang ke kegiatan tupoksi yang lain. Sehingga dengan cara merangkul dan pendekatan kepada teman-teman asosiasi dari PHRI, BPW, HPI, Pok Darwis, desa wisata ini akan BPJI itu juga akan menjadi satu satuan. Bukan terus ini adalah lahan saya, ini adalah punya saya. Bukan seperti itu. Bagaimana kita memajukan perekonomian kerakyatan.
Itu yang kita arahkan ke sana, sehingga kolaborasi dari beberapa asosiasi ini bisa menjalankan roda perekonomian kerakyatan melewati dunia pariwisata. Tuh. Kemudian untuk klasifikasi sudah tentunya adanya kegiatan-kegiatan dari 144 desa se-Kabupaten Gunung Kidul ini yang kita akomodir baru 32 desa wisata ini sudah ada klasifikasinya. Tentunya ada yang rintisan, berkembang, maju, mandiri. Dan itu juga masih kita tambahi yang sudah layak jual. Bagaimana caranya? Caranya kesiapan dari kelembagaannya bagaimana, kemudian dari kapasitas nanti menerima kunjungan bagaimana, kesiapan, kesadaran masyarakat untuk berpariwisata bagaimana. Kemudian dari kelembagaan itu perlu sekali. Kalau memang nanti kelembagaannya belum beres, kami belum berani menjual. Daripada nanti image dari Gunung Kidul ini nanti, oh ternyata di sana itu perang sendiri-sendiri nih. Asosiasinya. Ini kan menjadi sesuatu hal yang nantinya kenangan nggak baik. Akhirnya kita nanti klasifikasikan lewat teman-teman asosiasi, ini loh yang sudah siap, kapasitasnya sekian per hari. Prokesnya juga siap di sana, homestay-nya siap di sana. Kemudian kelembagaannya juga oke. Maka nanti kami serahkan kepada teman-teman HPI dan juga BPW, Biro Perjalanan Wisata, untuk nantinya bisa dimasukkan ke sana. Kemudian untuk pengelola desa wisata seperti BUMDes yang sekarang BUMKAL ya, gonta-ganti ya tetap podo. BUMDes, BUMKAL. Sekarang namanya amanan kasih pemerintahan ya jadi Jogoboyo. Asik-asik aja. Itu untuk BUMDesnya harus juga pinter-pinter juga BUMDes itu sebenarnya harus jualan juga Daripada uangnya hanya ditaruh di bank nggak berkembang, ya udah diputerin aja. Jualan apalah apa yang di kebutuhan dari desa wisata itu. Umpamanya kita mau beli bahan mentahnya untuk UMKM. Ya udah kita jualin itu. Bagaimana caranya bisa biar dapat laba? Ya cari mitra yang pemasoknya distributor yang lebih murah kan Jangan terus beli di pasar ya sama aja ya dapat laba kan Nah, akhirnya mereka harus pintar-pintar kolaborasi untuk bisa memberikan dana ini bisa berputar. Dan nanti dari dana ini tentunya kalau BUMDes itu kan selama mereka belum ada laba kan nggak bisa nih dibagi jasa. Ini dalam ininya ada ART-nya. Kemudian Pak Darwis sudah kami sampaikan tadi, kakak beradik juga karena di desa wisata ini sebagai konseptornya untuk nantinya menjembatani tentang bagaimana destinasi ini bisa berjalan dengan baik untuk memberikan nuansa yang baik juga, lahan untuk masyarakat untuk berkolaborasi demi meningkatkan perekonomian kerakyatan. Jadi nanti keharmonisan ini harus bisa terjalin lewat teman-teman asosiasi ASWI Gunung Kidul. Kemudian untuk geopark dan geosit itu nanti nanti ada teman nih yang bisa, karena saya belum begitu menguasai ini sebenarnya untuk geoparknya dan geoset. Ini nanti teman-teman yang dari Pak Pri biasanya yang di Gunung Kidul ini yang tahu tentang hal itu. Kemudian juga dinas Kemudian untuk investor. Untuk desa wisata, kami berharap untuk 32 desa wisata itu enggak ada investor. Investornya adalah masyarakat sendiri. Karena kami tidak mau keterlibatan dari investor, nanti kita kemakan investor nih. Tapi kalau pantai memang banyak investor, kalau pantai Kalau pantai ini kan mereka beli kan di sana ada tanah-tanah itu. Tapi kalau desa wisata kita ini lebih nanti bekerja sama. Ketika ada investor nanti ke depan, kami juga sudah mengatur kemarin di Dinas Pariwisata dan juga dengan stakeholder yang ada. Ketika nanti investor sudah membangun besar-besaran di sini, harus ada kontribusi kepada desa wisata. Sehingga nanti include lah, maksudnya
masyarakat yang atau nanti pengunjung yang bisa kunjung di tempat-tempat investor ini nanti tentunya include untuk bisa masuk ke desa wisata. Sehingga kita tidak merugikan mereka dan ini akan menjadi mitra baik gitu. Tapi di dalam desa wisata sendiri tidak ada investor, kami nggak mau ada itu. Gitu. Sebenarnya tawaran banyak sekali. Ngelanggeran aja banyak sekali nih menawarkan menjadi investornya di sana. Tapi nanti apa yang akan terjadi ketika investor ada di sana? Itu akan merubah juga tentang suasana keunikan desa wisata Gunung Kidul. Kemudian nanti tentang budayanya juga akan berubah gitu. Dan kami ini dengan CBT kami ini ingin mengenalkan bahwa ini loh Jawa. Jawanya Gunung Kidul seperti ini. Jadi unik gitu. Orang mau datang melihat itu. Ketika nanti ada investor merubah karakter itu nggak akan asik lagi itu. Dan hilang itu yang jelas. Adat istiadatnya hilang, kebudayaan kita hilang. Ini pun kita juga akan mengembalikan tentang ornamen-ornamen yang ada di Gunung Kidul ini, kebudayaan Gunung Kidulnya akan kami kembalikan juga. Itu Mas, sebenarnya investor mungkin agak kami press sedikit untuk tidak begitu terlalu masuk ke desa wisata. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Agung. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebelum saya berikan kepada Pak Utung ya. Karena Pak Utung, Pak siapa Pak Tutuk ya, Pak Tutuk ya, beliau ingin bertanya katanya. Nih, tadi belum sempat dijawab Mas Agung ya, berkaitan dengan pengembangan desa wisata berbasis knowledge and planning. Sejauh mana dokumen dibuat dan disiapkan untuk mengatur roadmap pengembangan desa wisata di sana, jika misalnya ada ya. Kemudian selanjutnya kehadiran dari 32 desa wisata yang ada di Gunung Kidul itu sebenarnya inisiasinya itu datang dari masyarakat atau dari aktor pemberdayaan atau dari pemerintah gitu loh. Itu seperti apa? Kemudian selanjutnya kesiapan SDM dari 32 desa wisata itu seperti apa di sana? Ya. Oke, 3 pertanyaan ini di-keep, nanti jawab langsung sekaligus Pak Agung. Saya kasih kesempatan kepada Pak Frans Tutuk. Monggo Pak Frans Tutuk untuk bertanya dan mengkonfirmasi secara langsung kepada Mas Agung. Oke, terima kasih. Saya dari Bovendigul, Papua. Mau tanya, itu Gua Bintar yang di Jerakah, kebetulan istri saya orang Jerakah, saya orang Gedong Kuning, Jogja, tapi sudah lama di Papua. Rencana mau ke Jerakah, di situ ada Gua Bintar. Saya pernah masuk 1 kali, cuma masih acak-acakan. Bagaimana pihak pariwisata menengok di Gua Bintar Jerakah Hargosari? Gitu saja Pak, matur sembah nuwun. Oke, terima kasih Pak Frans. Monggo Mas Agung bisa langsung dijawab dengan 3 pertanyaan. Masih unmute. Masih unmute. Mas Agung, masih unmute. Oke. Sempat terputus tapi masih bisa terdengar. Baik, yang pertama tadi untuk pengembangan pariwisataan tentang roadmap dan perencanaannya bagaimana. Perencanaan kita itu yaitu tadi kami sampaikan dari awal bahwa kita ini berawal dari CBT kita. Itu. Jadi pariwisata yang berbasis masyarakat itu. Sehingga pengembangan kita juga nantinya apa sih yang nanti menjadi pemikiran, inovasi, kemudian juga potensi-potensi yang ada di masyarakat gitu.
kami tidak akan mengambil tentang karakter dari luar, gitu. Tetapi kami tetap akan bersekukuh kepada budaya kami, itu. Sehingga masyarakatlah nantinya akan memilih pengembangan-pengembangan yang ada di kepariwisataan kita. Kemudian untuk roadmap dan sebagainya ini, perencanaan ke depan ini kita kolaborasi dengan teman-teman ASWI juga. Nanti ke depan mau bagaimana, ini kemudian dari Dinas Pariwisata ini nantinya juga mengundang beberapa praktisi juga, dan juga dari universitas. Kemudian keterlibatan dari para pakar-pakar juga yang dari Gunung Kidul, mau kemana sih arahnya nanti. Ini tentunya kolaborasi nih ke depan untuk pengembangan ini biar tidak jenuh ke Gunung Kidul ya ke pantai, ke embung kayak gitu. Itu tidak hanya itu saja, tetapi kita potensi yang akan kita gali ke depan ini nanti basisnya adalah basis masyarakat. Dan potensi yang ada di masyarakat itu kami tidak akan mengambil dari potensi dari luar Gunung Kidul. Kemudian inisiasi, jelas inisiasi pariwisata itu adalah pakar-pakar Gunung Kidul juga. Itu sedikit banyak kemarin juga Pak Sandiaga Uno juga banyak kasih pendapat ke kita untuk harus gini-gini. Nah, kita juga harus mendengarkan tentang hal-hal yang positif bagi kami. Itu yang jelas tidak merubah tentang karakter kami, tidak merubah tentang budaya kami. Ini karena kebudayaan kami inilah yang nantinya akan menjadi bidikan sama Wisman dan Wisnusnya. Kemudian kesiapan SDM ini terus kita siapkan. Untuk besok ini ada pendampingan juga, akan kita pertemukan antara cariknya dengan ketua desa wisatanya agar nanti match dan juga nanti bersinergi kegiatan-kegiatan desa wisata dengan kalurahan, kemudian dengan kelembagaan yang lain, itu biar tidak jalan sendiri-sendiri. Ketika nanti dari kalurahan itu memperkuat jalannya infrastruktur, kemudian ternyata di sana enggak untuk dijadikan destinasi wisata, kan Iman. Itu. Nah, kalau kita sudah ada set plan dari masing-masing desa wisata ini, set plan-nya inilah nanti yang akan kita kita angkat dalam musdesnya bisa, karena kita nanti dari musdus masuk ke musdesnya ini kita kawal, sehingga nanti dana-dana dari pemerintah itu tidak hanya untuk kegiatan yang basa Jawane muspro Mas itu nanti tidak mengena, karena kita karakter desa wisata ini ya siap Gunung Kidul untuk maju di pariwisata ya ayo itu. Dan RPJM di Kabupaten Kidul sekarang yang paling dominan adalah dari pariwisata, sehingga SDM harus kita siapkan. Dan ini penguatan tentang SDM kewisataan ini selalu akomodir tiap tahun. Untuk pendampingan di tata kelola destinasi wisata, itu ya tetap kita laksanakan per angkatan 40 orang di beberapa desa wisata. Kemudian juga pendampingan tentang tata kelola homestay, itu juga masih kita laksanakan. Kemudian tentang tata kelola destinasi, keamanan dan ketertiban, nanti JSE, kesehatan, kemudian nanti kenyamanan pengunjung untuk tidak bahaya untuk ke sana. Itu. Kemudian masuk ke Pak Frans di Papua. Ini yang pintar ini masih ekspor, Pak. Kemarin dieksplor oleh teman UPN. Ini teman-teman UPN nih. Saya juga alumni nih UPN, Veteran Yogyakarta, divisi Pol. Jurusan komunikasi juga di angkatan 2000. Nih teman-teman di UPN, ini kemarin ekspor di sana itu memang harus kita persiapkan dulu dari infrastrukturnya,
kemudian dari kalurahannya. Sehingga nanti kalau itu sudah siap, nanti akan kami masukkan ke SK Bupati untuk desa wisata. Ini belum masuk memang Pak Frans untuk Bintar. Ini masih kita persiapkan, walaupun kemarin sudah masuk di Bolang, Petualang, jejak Petualang. Masuk di televisi juga untuk Bintar, ini memang bagus. Tapi nanti kita infrastrukturnya kita akan persiapkan di tahun ini, mudah-mudahan bisa terrealisasi, tidak refocusing dana lagi gitu. Mudah-mudahan pariwisata dimasuk ke Bintar ini ya cukup jauh dari jalur utama. Jadi nanti akan kita konsep untuk bisa masuk ke sana sebagai konservasi juga. Jadi kami kalau membuka gua harus dibarengi dengan konservasi. Tidak serta-merta kita masuk ke sana tanpa adanya konservasi. Ini kayak yang di Pindul, kemudian juga yang ada di Sri Gedok, ini kita tanamkan untuk konservasinya agar nanti tidak merusak alam itu sendiri. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Agung ya. Mungkin ada lagi dari peserta yang ingin menyampaikan atau ingin mengkonfirmasi, ingin bertanya kepada Mas Agung sebelum kami memberikan kesempatan kepada Pak Desta dan Pak Aji untuk closing dan menyimpulkan berkaitan dengan pesona desa wisata. Monggo. Jika ada dari peserta. Tidak ada? Tidak ada nih Mbak Ika. Oke, dari Mbak Mia Nugraha ya. Mbak Mia Nugraha. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Izin bertanya Pak, jikalau kita sedang membina sebuah desa wisata, kemudian itu tuh masih belum terbentuk dengan bagus kelembagaannya, untuk memberikan tips dan mengajak masyarakat di sana melek akan pentingnya sebuah lembaga desa wisata sebelum mengembangkan desa wisata itu sendiri, bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke. Monggo Pak Agung bisa langsung dijawab. Ya, siap. Dari Terima Mbak Mia. kasih Mbak Mia Nugraha. Untuk membina Deswita itu memang dari awal memang ya harus perlu usaha-usaha tadi. Jadi ketika kelembagaan di desa wisata itu belum ada, ini memulai dari kelompok dulu. Kelompok sadar wisatanya dulu harus ada dulu. Itu. Nanti kalau sudah ada Pokdarwisnya, sadar wisatanya, nanti takutnya kalau Pokdarwisnya belum ada nanti hanya merusak saja kan gitu. Nah, kalau sudah ada sadar wisatanya, masyarakat disadarkan tentang pariwisata, tentang nantinya keamanan ketertibannya, itu baru nanti kelompok itu mengajukan ke kalurahan. Nanti akan mendapatkan SK Lurah tentang desa wisata. Nanti desa wisata itu harus satu tadi memiliki Pokdarwis. Keduanya ada destinasi utama, unggulannya apa? Destinasi wisata. Kemudian nanti ada homestay-nya. Ini kalau yang di Gunung Kidul harus ada homestay-nya karena apa? Biar orang-orang itu enggak hanya sekejap saja datang sampai sini, tapi bisa live in di sini. Jadi kalau kita ada kata-kata tetuko itu, sing tuku ra teko-teko, sing teko ra tuku-tuku gitu. Tapi kalau mereka live in itu lama-kelamaan uangnya akan habis di situ. Enggak hanya datang ke Gunung Kidul, uangnya dihabiskan di Jogja di mall gitu. Eman sekali gitu. Nah, makanya harus ada bidikan ke live in, harus ada homestay-nya. Kemudian nanti sudah mendapatkan SK Lurah tentang Pokdarwis dan juga tentang desa wisata,
baru kita nanti masuk untuk mendapatkan SK Bupati. Itu. Jadi nanti penguatan kelembagaan seperti itu, disadarkan dulu kesadaran masyarakat itu. Nah nanti dengan apa sih? Ya kita tadi sudah disampaikan Mas Pai tadi, kita itu harus berjuang, kocek kita itu juga harus dikeluarkan. Itu sebagai contoh kan. Ketika nanti kita sudah berhasil, masyarakat itu akan mengikuti sendiri. Jangan jera dengan masyarakat yang usil gitu. Wah itu gini, tak usilin kayak gini nih, nggak apa-apa, perbedaan itu malah asik, malah nanti membuat kita itu lebih kuat gitu. Begitu Mbak Mia. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Agung, mohon maaf. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Mia ya, semoga dapat dipahami dan menjadi inspirasi buat Mbak Mia nanti jika mau terjun di bidang pengelolaan desa wisata. Ya, kayaknya ada lagi nih Mas Agung ya, Ahmad Fatah Haidar Rahmat. Monggo, Mas ya. Ahmad Fatah Haidar. Haidar. Oh Haidar ya. Panggil saja Mas Haidar gitu. Okay. Mas Faid dan Pak Agung juga dan saya ada sekarang S3 di kajian pariwisata, jadi muridnya Pak Aji. Saya mau tanya gini, mungkin lebih ke spesifik pada pengelolaan, karena mungkin kemarin kayaknya Mas Faid ini juga yang di grup Kagama Tourism WA itu ya menyampaikan bahwa ada class of interest lah, katakanlah seperti itu. Kalau ada namanya BUMDes, kemudian ada Pokdarwis, nah itu kalau dalam kasusnya Gunung Kidul ini bagaimana class of interest itu, karena kita semua juga tahu bahwa class of interest yang cukup besar dan menyita perhatian itu yang kasus Gua Pindul itu yang sampai agak lama, tapi mungkin itu lebih ke mungkin katakanlah bisa lebih ke agak sedikit personal, person to person, bukan lembaga antar lembaga seperti itu. Nah itu mungkin bagaimana ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Haidar. Monggo Mas Agung. Oke, siap. Halo Mas Haidar, terima kasih. Nah, untuk Pokdarwis sama desa wisata itu memang seperti itu. Maka KRS juga itu nggak akan sampai ke arahnya nanti bubar gitu, enggak. Jadi itu malah menjadi penyemangat gitu. Jadi kalau booming kayak gitu malah nanti orang pengen tahu loh. Gitu. Untuk saat ini alhamdulillah untuk Pindul sudah beres dengan teman-teman di Dewa Bejo. Kemudian di sana ada Pak Baju, Pak Yanto, dan teman-teman dari HPI juga di sana. Itu kemarin saya di roadshow sudah sampai ke sana, dan ternyata tenang-tenang aja, nggak ada masalah. Gitu. Dan tentunya bagaimana untuk nantinya memberikan pemahaman tentang Pokdarwis dan desa wisata, ya kita buka lagi di Pergub 40 tahun 2022 tadi. Sudah ada juknisnya di sana, tupoksinya sendiri-sendiri sudah ada. Itu. Kalau memang dulu memang menjadi pelik seperti itu, tapi sekarang sampun rampung, sudah bisa untuk dinikmati dengan baik. Kemudian nanti teman-teman HPI dan teman-teman dari BPW ini selalu mensupport ke sana agar nantinya ke depan masyarakat atau pengelola desa wisata di sana itu semakin enjoy, bisa menempatkan dirinya itu. Oh ternyata gini. Memang harus berproses sih semuanya itu, karena memang individu ini cukup luar biasa ketika ini sudah menjadi cuan yang besar gitu. Itu ya menjadi polemik juga gitu.
Tapi dengan adanya Forkom, Deswita, ini tentunya kita merangkul semua asosiasi dan juga pengelola desa wisata. Ini tentunya kita berikan kesadaran ke sana. Dan pendampingan terus kami laksanakan agar tidak menjadi crash nantinya. Gitu Mas Haidar. Terima kasih Pak Agung. Jadi mungkin ini sudah nggak sekedar di tingkat desa ya koordinasinya, tapi juga sampai ada apa HPI, ada ya apa yang lembaga-lembaga lain. Ya, betul. Ini kemarin di roadshow ini juga kita undang semuanya. Yang kita undang adalah dari Kalurahan, itu karena Kalurahan ini adalah bapaknya kan. Nah, ada Care, Ululu, kemudian Bamuskal, kemudian ada Direktur Bundes, kemudian ada Ketua Pok Darwis, Desa Wisata, dan juga pengelola UMKM. Ini kemarin kita hadirkan dan kita maju bareng di situ. Bagaimana nanti mengkonsep tentang pariwisata berbasis masyarakat ini. Tentunya mereka tidak bisa egois sendirilah itu, karena nanti yang namanya CBD ini harus berbarengan, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau bersikeras seperti itu, nanti dari biro sendiri tidak mau memasukkan pengunjung ya sama aja. Gitu. Jadi kita harus berkolaborasi dan itu tentunya sudah sampai tingkat kabupaten. Itu Mas. Iya, matur nuwun Pak Agung. Sampun Mas Faid. Oke, terima kasih Mas Haidar, Mas Agung ya atas penyampaian dan kisah perjalanannya membangun desa wisata, 32 desa wisata di Gunung Kidul. Semoga Mas Agung bersama tim selalu diberikan semangat, spirit yang terus menggelora untuk tidak pernah menyerah dengan segala tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata. Terima kasih Mas Agung, salam sehat untuk Mas Agung dan teman-teman desa wisata di Gunung Kidul. Salam dari kami Kagama Pariwisata. Oke? Ya, Mas Agung, terima kasih. Ya. Tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan bersama bagaimana kisah perjalanan Mas Agung bersama teman-teman membangun desa wisata di Gunung Kidul. Nah, ini nggak lengkap ini kalau tidak kita mintai pendapatnya dari seorang pengamat, dosen, motivator di bidang desa wisata. Ya, nah di sini sudah hadir Pak Desta, ya, yang kita kenal sebagai intelektual di bidang pengembangan desa wisata ini, sekaligus senior kita yang setiap hari tidak pernah lelah untuk selalu memberikan motivasi kepada pelaku-pelaku desa wisata. Nah, kita minta ini pendapatnya dari Pak Desta. Gimana menurut Pak Desta ini 32 desa wisata kurang lebih yang ada di Gunung Kidul? Benarkah sudah layak dikatakan sebagai desa wisata? Terus sebenarnya arah pengembangan desa wisata khususnya di Gunung Kidul dan di Indonesia ini harus seperti apa sih? Monggo Pak Desta. Kami berikan kesempatan kepada Pak Desta. Ada Pak Haji di sini malam ini. Selamat malam. Mohon izin Pak Haji, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Kagama yang luar biasa. Terima kasih Pak Haji diingatkan. Kalau enggak Pak Haji Jawil ini saya juga enggak nengok. Mas Agung apa kabar? Barusan saya sowan jenengan. Yeah, Mas Faid matur nuwun dan rekan-rekan yang hadir pada webinar luar biasa malam hari ini. Perkenalkan saya Desta. Saya juga bagian dari keluarga UGM dan bersama Pak Aji dan rekan-rekan saya juga diajak Pak Aji naik turun tangga. Ini jadi istilah tetuko, istilah naik turun tangga. Jadi sebetulnya saya nggak bisa meninggalkan jasa Pak Aji. Matur nuwun Pak Aji, saya diajari belusuan untuk mencintai desa, engagement dengan masyarakat lewat KKN dan lain sebagainya. Nah, berbicara desa wisata di DIY,
mohon dukungan dari Kagama karena desa wisata di DIY akan jadi salah satu program strategik yang dikedepankan oleh provinsi. Terbukti dengan adanya berbagai program yang dikembangkan dan sudah adanya pergub yang tadi sudah disebutkan Pak Agung. Dan di DIY, Bapak Ibu sekalian, ada istilah desa mandiri budaya. Nah, jadi selain desa wisata, di DIY itu ada desa mandiri budaya yang dipangku dalam tanda petik atau diampu oleh 4 pilar. Yaitu desa budaya sendiri, karena kita adalah keistimewaan. Kemudian yang kedua adalah desa wisata, kemudian desa prima, dan desa partner, Pak Haji. Jadi ini saya kira jadi ruang untuk Kagama atau teman-teman mahasiswa melakukan pengkajian. Apalagi kita tahu di Kementerian Pariwisata sekarang mengeluarkan permen tentang desa kreatif. Dan saya melihat ini potensi untuk mengawinkan antara tourism dan industri kreatif itu sendiri. Dan dalam konteks Gunung Kidul, Mas Agung dan Mas Faid, itu sebetulnya transformasinya bisa, tidak perlu saklek dipisahkan desa wisata atau wisata desa atau pura-pura dewa, ya, pura-pura desa wisata gitu kira-kira. Dan ini kan menyebabkan nanti masyarakat malah patah arang. Nah, saya bilang sama teman-teman di Dinas Pariwisata Gunung Kidul, kekuatan Gunung Kidul ini karena ada daya tarik wisata. Tempat Mas Agung ini kan dekat dengan Krakal, Pak Haji. Mangkudalan itu rumahnya itu, Mangkudalan. Jadi kalau turis kesasar, boleh homestay di situ nggak kesulitan gitu. Jadi daripada mandi dan tidur di Krakal, lebih nyaman tidur di tempatnya Mas Agung ya. Nanti kemudian kegiatan di sana cukup baik. SDM unggulnya tersedia di desanya Mas Agung ini, Dusun Kudu. Sebetulnya Mas Agung tinggal di Dusun Kudu ya, Mas Agung. Dan di sana Mas Agung menginisiasi salah satu produk yang lebih ke ketahanan pangan, Pak. Di sana teman-teman di desanya Pak Agung ini semangat adik-adik untuk mengembangkan kesenian cukup tinggi, Pak Haji. Jadi ini cukup bagus, muatan lokal, bagaimana literasi dan juga budaya itu bisa dipertahankan. Jadi begini Mas Faid, melalui media pariwisata, saya kira bagaimana internalisasi dan literasi dari sejarah ataupun nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat itu bisa dilanjutkan, bisa diteruskan. Jadi pariwisata itu sebagai bonus ya teman-teman di desa, di pariwisata tidak mengubah basis material mereka. Dan di Gunung Kidul dari 32 yang malam ini dibahas oleh Mas Agung, saya tertarik dengan 3 yang kemarin kami kunjungi Pak Haji sebagai salah satu dewan juri. Ada Katongan yang semua disodorkan itu masih embrio yang mungkin baru berkembang tempat Mas Agung ini ya. Kemudian ada Dewi Kampus Pak Haji, namanya aja menarik tuh. Kalau saya sebut di situ Village University gitu ya. Jadi ternyata itu apa Mas Agung, desa wisata Kampung Tepus. Ya, jadi, benar ya, Kampung Tepus. Ya. Itu dekat dengan jalur selatan-selatan Pak Ji. Ini baru dibangun tuh jalur selatan-selatan tembus ke Pacitan kalau tidak salah. Nah, salah satu yang menarik Mbak Ika di sana itu adalah Pantai Perawan. Pantai Perawan yang memungkinkan orang atau wisatawan untuk diajak live in di situ, kemudian lihat telur penyu atau lihat penyu gitu ya. Nah ini saya kira bisa menarik menjadi salah satu kegiatan di situ di Tepus itu. Nah secara umum Mas Faid, apa yang tadi sudah sedikit saya dengar memang arahnya ke community based tourism. BUMDes saya melihat hanya sebagai kendaraan loh ya. Salah satu pilihan ya Mas Agung, karena sebetulnya desa wisata di Gunung Kidul itu nututi layangan pedot. Maksud saya adalah kawasannya sudah ada, daya tariknya sudah ada dulu. Ya, pinggir kali Oyo Pak Haji yang ada di Katongan itu. Lembah Purbo kali Sungai Oyo. Kemudian ada pantai dulu. Nah,
karena ada daya tarik itu, kemudian mereka membentuk Pokdarwis lah. Karena ada pergub, tidak boleh di desa wisata itu ada Pokdarwis harus berbasis kelurahan, maka kemudian diganti Pokdarwisnya di tingkat kelurahan, dan di tingkat-tingkat DTW itu ada yang istilahnya Pokja. Jadi harus ada harmonisasi antara Pokdarwis dengan pengelola-pengelola di Pokja. Jadi sedikit saya berikan ilustrasi sederhana seperti itu, Mas Wahid. Jadi pilihannya bisa ke BUMDes, pilihannya bisa ke komunitas, pilihannya juga bisa ke pihak lembaga yang lain. Ini yang kemarin Mas Wahid juga selalu angkat di salah satu grup ini ya. Jadi ini memang jadi persoalan yang memang mengemuka. Kalau mau pakai BUMDes ya ini ranahnya Kementerian Desa. Sementara memang di tingkat kita di Kementerian Pariwisata belum begitu kuat pedomannya yang untuk kemudian melindungi katakanlah begitu keberadaan komunitas. Tapi jangan lupa ruh desa wisata, bukan wisata desa. Ini yang saya inginkan. Bagaimana engagement dan empowerment. Desa wisata itu jual paket, teman-teman, bukan jual tiket. Saya kira itu Pak Haji, mohon maaf nanti tidak terlalu panjang. Matur nuwun Mas Wahid. Oke. Terima kasih Pak Desta, luar biasa ini insight-nya malam ini ya. Berkaitan dengan pengembangan desa wisata. Nah, ini terakhir ini. Dari sesepuh, dari senior, dari dosen, dari guru kita Pak Haji ini. Kalau tema kita berwisata tanpa menghilangkan kelokalan Pak Haji. Nah ini penting Pak Haji ya. Sehingga masyarakat itu tidak latah dengan pembangunan yang sifatnya aksidental. Semuanya ingin dibangun A, B, C, D, E, F, G gitu loh. Tapi ternyata di situ tidak sesuai dengan wisdom. Kemudian terakhir Haji mohon pencerahannya. Seberapa penting kasih sebenarnya master plan itu loh Pak Haji gitu ya. Karena kalau kita di dunia akademik kan selalu mengatakan merencanakan berbasis knowledge dan planning gitu loh. Tapi seringkali kita temukan desa-desa itu di Indonesia tidak punya master plan gitu. Sehingga pembangunan yang bermuara kepada aksidental itu yang sering dilakukan. Ya, monggo Pak Haji pencerahannya bagi kami di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, saya terima kasih sekali lagi ya, Mbak Ika dengan rombongannya, Agama Pariwisata, dan Mas Wahid, ya, Mas Agung, ya, dan teman-teman yang lain tadi ada Mas Desta, yang sudah membawa saya belajar banyak sekali hal yang saya pelajari hari ini, malam ini, dari proses mempelajari Gunung Kidul ya. Saya kira saya ingat betul kemudian waktu itu tahun-tahun 99 ya, nekat pakai apa namanya perahu kecil gitu ya, pakai pengaman itu ya, menelusuri pantai selatan tapi bukan dari daratan tapi dari laut. Dari apa Sadeng sampai Bediombo. Ternyata luar biasa. Ya. Saya mudah-mudahan masih punya fotonya karena fotonya masih belum zaman kamera digital ya, tapi masih pakai analog gitu ya. Mudah-mudahan saya masih bisa menelusuri lagi. Dan saya kira beberapa tahun terakhir berkesempatan luar biasa menjadi teman diskusi Pemda dalam posisi sebagai anggota Dewan Riset Daerah Gunung Kidul. Dan itu sekali lagi memberi kesempatan kepada saya untuk belajar banyak tentang kepariwisataan khususnya di Gunung Kidul. Dan hari ini saya kira saya bersyukur ketemu Mas Agung ya. Mungkin beberapa kali sudah ketemu ya, tapi nggak sempat ngobrol banyak. Mas Agung ini barangkali generasi kedua ya, tokoh apa namanya pengembangan desa wisata. Sesudah Pak Marsudi ya, beberapa teman yang sebut, tapi Mas Agung saya bayangkan ini akan meneruskan apa tampuk leadership ya untuk membawa
teman-teman bersemangat itu ya untuk menjadikan harus itu atau pariwisata sebagai sebuah opsi gitu kira-kira. Nah, hari ini ada banyak sekali hal yang saya pelajari. Yang pertama soal tadi cerita dari Mas Agung ya, di dalam kepengurusan yang terakhir, roadshow ya. Ini sesungguhnya mendorong teman-teman yang tergabung di dalam Forum Komunikasi Desa Wisata Gunung Kidul itu bukan hanya memosisikan dirinya sebagai penyedia produk, ya, tapi sebagai wisatawan. Saya ketemu terakhir itu teman-teman masih di TTP ya, di Kanggeran bulan lalu kalau nggak salah ya. Itu ada forum yang sama seperti disampaikan oleh Mas Agung. Saya kira waktu sempat ngobrol lama sama Mas Agung dan kawan-kawan, tapi kayaknya nggak sempat ketemu ngobrol lama dengan Mas Agung ya. Mesliringan toh ya. Nah, itu bergilir terus. Itu saya kira satu soal ya. Jadi mewisatakan diri sendiri dulu itu penting. Dari sana orang belajar tentang oh begini toh menjadi wisatawan. Kemudian punya pengetahuan tentang bagaimana menyiapkan produk untuk mereka yang sedang berwisata. Ini konsep yang saya kira sangat fundamental. Kemudian yang berikutnya soal tadi semangat menggunakan logika pariwisata berbasis masyarakat ya sebagai metode dan pendekatan. Itu artinya apa? Kita bicara tentang seluruh elemen-elemen industri kepariwisataan. Kalau tadi kita bicara soal mengonsumsi, jadi menjadikan diri sebagai wisatawan untuk belajar sesuatu. Kemudian yang ini ketika kita menjadi penerima atau menjadi produk provider gitu kira-kira, kita bicara ya ada 4A lah kira-kira ya, ini teman-teman ini sudah hafal betul ya, 4A, kemudian elemen yang berikutnya soal SDM ya, kemudian soal kelembagaan, soal investasi, soal marketing, dan barangkali soal teknologi dalam arti luas. Itu bagaimana keseluruhan elemen ini berbasis masyarakat. Jadi soalnya bagaimana atraksi yang berbasis masyarakat, bagaimana akses yang berbasis masyarakat, akomodasi yang berbasis masyarakat dan lain sebagainya, sampai kemudian SDM yang berbasis masyarakat, pengembangan SDM yang berbasis masyarakat, pengembangan investasi yang berbasis masyarakat, pengembangan investasi marketing ya yang berbasis masyarakat, dan pengembangan teknologi yang berbasis masyarakat dalam arti luas, bukan hanya sibernetika tapi juga soal inovasi sosial atau bahkan kemudian inovasi terkait dengan biological elemen. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan besar ya. Tapi saya bahagia Mas Agung dan kawan-kawan tentu dibantu oleh SK tadi sudah menemukan skema yang sangat penting, basis kelembagaannya. Jadi inovasi kelembagaan, jadi kelembagaan kepariwisataan yang berbasis masyarakat itu menjadi sangat penting. Karena dia akan menjadi semacam pipa yang memungkinkan dinamika yang terjadi di berbagai macam aktor yang terus-menerus berubah itu tetap berada pada koridornya. Jadi kelembagaan ini kan sebuah pipa. Kalau pipanya bagus, kita bisa alirkan es jeruk ya dari ujung sampai ke ujung, bisa dinikmati, bisa juga menikmati soda gembira itu, teh hangat dan sebagainya. Tapi kalau pipanya buruk, pipanya bocor kemana-mana, ya ambiar pariwisataan kita itu. Jadi tidak bisa kita pakai untuk mengalirkan apapun, apakah minyak, es teh, es jeruk, soda gembira, apapun nggak bisa sampai di ujung. Nah, saya kira tadi forum komunikasi ini adalah merepresentasi inovasi kelembagaan ini yang tadi luar biasa, didorong untuk bisa menyelesaikan dinamika aktor di dalamnya yang sangat mungkin dari waktu ke waktu terus berubah atau kemudian dipaksa berubah oleh sesuatu yang berada di luarnya seperti pandemi COVID-19 ini. Itu kan sesuatu yang berada di luar kita tapi memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Ya, tadi sudah disebut oleh Mas Agung ya, cerita yang terjadi di Gua Pindul dan sebagainya gitu ya. Yang ya ada tensi gitu kira-kira ya, tapi tensi itu kemudian bisa selesai kalau kemudian kita membuat pipa yang bagus. Gitu kira-kira. Nah, kalau pipanya nggak bagus ya agak berat. Jadi Mas Agung, saya sangat senang Mas Agung bisa terus-menerus berinovasi dengan kelembagaan inovatif ya. Karena masing-masing kita terus berubah
di luar juga berubah, jadi menyesuaikan situasi itu jadi sangat penting. Termasuk tadi soal bermacam-macamnya kelembagaan di level desa. Ya, dari Jakarta mungkin nggak tahu, tapi kita yang ada di desa itu kan yang menerima semuanya. Ono koperasi, ya dulu desa wisata itu sebelum ada BUMDes, format bisnisnya koperasi. Kemudian muncul ide BUMDes, muncul ketegangan. Ya, sebelum itu ada untuk dan atas nama Sadar Wisata muncul Darwis itu kira-kira ya. Nah, format-format yang seperti ini itu lahir dari intervensi atau paket dari negara, ya itu satu hal ya. Tapi esensi dari pengembangan desa wisata yang mestinya berbasis masyarakat itu yang tidak boleh lepas. Jadi kalau kita berangkat dari situ berhadapan dengan paket kelembagaan apapun, itu kemudian bisa kita siasati. Itu yang saya kira menjadi pelajaran yang luar biasa dari apa yang disampaikan oleh Mas Agung hari ini. Jadi paket ya dari atas, dari negara itu satu soal. Tapi jangan lupa, kita punya kesempatan untuk melakukan dialog, menemukan format-format yang paling bagus. Dan ini saya kira menjadi sangat penting berhubungan dengan isu yang ketiga yang saya kira kita pelajari bersama hari ini dari Mas Agung soal tadi partisipasi gitu. Jadi masing-masing kita itu kan ya rambut sama hitam, jempol siapa tahu ya nggak tahu kita mau pakai sepatu, gitu. Jadi bisa saja orang berada bersama-sama dalam satu institusi, dalam satu lembaga, tapi punya kepentingan yang berbeda-beda, nggak masalah. Yang penting adalah kepentingan masing-masing itu dikomunikasikan sehingga apa? Saya tahu kepentingan Mas Agung tahu kepentingan saya. Saya tahu kepentingan Mas Desta tahu kepentingan saya. Kemudian kalau bisa ditemukan kepentingan bersama, itu luar biasa. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah sepakat untuk tidak sepakat. Saya tahu kepentingan Mas Agung tahu kepentingan saya. Nah itulah yang saya kira menjadikan kenapa misalnya satu destinasi tertentu, ya wisatawannya dapat kesempatan berwisata, pengantar tamunya itu dapat kesempatan memperoleh kumis yang tebal itu ya, tip itu, komisi yang kandel gitu ya. Kemudian orang yang beribadah di lokasi itu tetap bisa beribadah, ya nggak apa-apa. Itu artinya apa? Ketiga aktor ini atau pemerintah di ujung yang lain masing-masing memperoleh kepentingannya, tapi kemudian kepentingan itu saling bisa berinteraksi. Jadi barangkali itu menjadi satu kata kunci ya. Jadi untuk mendorong partisipasi, dan dalam konteks desa wisata seringkali yang saya sampaikan adalah kuncinya sebenarnya adalah politik bukti. Ini Mas Agung dan kawan-kawan para pendekar desa wisata ini kan selalu berhadapan dengan soal partisipasi di tingkat masyarakat. Karena apa? Jadi atraksinya ya ada di tingkat masyarakat. Bicara tentang homestay itu ya properti dari masyarakat. Semua elemen dari pengembangan desa wisata itu nempelnya di masyarakat, otentisitasnya di masyarakat. Nah soalnya tadi partisipasi. Nah dalam konteks itu saya kira kita menyaksikan tadi Mas Agung cerita ya soal politik bukti gitu kira-kira. Nandur Lombok itu, nek didol kilonan saya ini murah banget, tapi kalau kemudian kita tempatkan dia dalam keseluruhan aktivitas pariwisata, nilai tambahnya jadi lebih besar. Jadi panen dalam konteks desa wisata yang misalnya berbasis tadi tanaman jagung, lombok, itu bukan pada saat ketika kita memetik jagung, memetik lombok, dalam keseluruhan proses menanam, itu kita bisa panen. Ini beda ya dengan pertanian konvensional ya, jadi pertanian yang ditempatkan dalam konteks pariwisata, panennya bisa sepanjang proses. Kan tadi ada ruangan untuk dijual dalam tanda kutip menjadi komoditas yang bisa dijual. Saya kira itu menjadi hal yang penting. Kemudian yang
tidak kalah pentingnya yang berikutnya ini mungkin menjadi challenge kita semua yang aktif mengelola desa wisata. Hari ini selain pemerintah itu mengenalkan kategori rintisan, berkembang, maju, mandiri, yang ke-8 indikatornya itu masih sangat ekonomis nih, teman-teman sekalian. Ya. Nah, indikator itu kelihatannya tidak berdaya ketika berhadapan dengan COVID-19. Ya. Oleh karenanya kemudian penting sekali untuk mulai memikirkan ada indikator-indikator tambahan yang mungkin bisa kita pakai untuk melakukan redefinisi ya, menyusun ulang ya karakter atau kategori tadi rintisan, berkembang, maju, dan mandiri dengan misalnya apa yang disebut sebagai kelentingan atau resiliensi gitu kira-kira. COVID-19 mengajarkan kepada kita luar biasa. Ya. Hanya teman-teman yang punya kemampuan untuk lenting, ya, tahan, membal, ya, resilient gitu, kemudian bisa bertahan. Ya. Dan ini terkait dengan saya kira Permen Parekraf 9/2001 itu penting untuk mulai dilirik ya. Jadi teman-teman pengelola desa wisata sekarang kita dorong untuk mendasarkan pengelolaannya pada Permen 9/2021. Kita akan sedang bergeser melakukan transformasi dari desa dengan karakter yang tadi itu ke desa yang berstatus desa wisata berkelanjutan. Jadi sudah dimulai tahun ini ya oleh Indonesia Sustainable Tourism Council. Kebetulan saya menjadi bagian dari Indonesia Sustainable Tourism Council ini yang ingin mencoba mendorong, mengembangkan itu kira-kira ya desa-desa yang sekarang ada sudah punya skema-skema sertifikasi, kemudian award ya seperti yang diperoleh oleh Ngelanggeran itu ya lewat ESTA gitu ya, kemudian dapat ASTA dan kemudian dapat UNWTO, sesungguhnya arahnya ke desa wisata berkelanjutan. Dan saya kira Permen Parekraf 9/2001 itu sudah bisa mulai dipikirkan. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan catatan Mas Faid, saya kira tadi yang terkait dengan ya knowledge memang jadi penting ya untuk memastikan itu desa wisata sejak mulai dari ini pakai bahasanya teman-teman yang belajar manajemen ya, POAC jadi planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu kan proses manajemen ya. Terhadap elemen-elemen tadi mulai atraksi, akses, amenitas, ancillary, dan kemudian SDM, kelembagaan, inovasi, marketing, dan teknologi yang berbasis masyarakat. Tapi penting untuk saya sampaikan, pengalaman saya di praktek maupun di pembacaan teks teoritik ya, knowledge itu bisa diperoleh kalau kita terlibat dalam proses belajar kolektif, gitu kira-kira. Jadi dalam proses perencanaan, pengorganisasian, ya, actuating maupun controlling itu kan lewat proses tadi mengumpulkan atau mengakumulasi knowledge, dan knowledge itu didefinisikan oleh kolektivitas kita, ya. Jadi pengalaman saya, teman-teman pengelola desa wisata yang berhasil adalah mereka yang bukan hanya inward looking tapi outward looking. Jadi berinteraksi dengan orang lain. Ya, karena sekali lagi tadi rambut sama hitam, jempol siapa tahu, masing-masing kita punya gagasan, punya referensi yang berbeda-beda. Sehingga mengakumulasi pengetahuan dari banyak aktor itu jadi penting. Jadi seringkali dalam konteks pendekatan itu ya sekarang ada yang mengatakan triple helix, kemudian quadruple helix, kemudian pentahelix ya. Atau ya sebenarnya ya 5K lah kira-kira gitu ya. Jadi K yang pertama itu kampung, komunitas. K yang kedua itu kantor, teman-teman di dinas pariwisata misalnya, tadi butuh SK. Kemudian K yang ketiga adalah kampus.
teman-teman yang belajar teori, belajar konsep gitu ya. Kemudian K yang keempat adalah korporasi. Ini teman-teman yang bekerja di industri. Kemudian yang kelima adalah koran atau kalawarti lah kalau pakai bahasa Jogja itu. Jadi media. Jadi 5K ini penting untuk menghasilkan tadi kolektif knowledge, pengetahuan bersama. Nah, kalau ini bisa dilakukan, jadi Mas Agung dan kawan-kawan jadi bagian dari dinamika ini akan luar biasa. Jadi saya butuh belajar dari Mas Agung tentang bagaimana praktik di lapangan. Mas Agung mungkin butuh referensi dari apa yang saya baca di buku misalnya gitu. Teman-teman industri itu butuh informasi tentang produk-produk yang siap jual misalnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi saling mereferensi gitu ya, apa yang dimiliki oleh aktor yang lain itu menjadi satu hal yang sangat penting. Jadi termasuk saya kira ini provokasi saya, ini sayang Mas Sugeng nggak ada ya. Provokasi saya terakhir ke Mas Sugeng itu masih belum ya dapat informasi perkembangannya. Jadi Mas Sugeng, teman-teman di Ngelanggeran itu kan sudah berhadapan dengan jumlah wisatawan yang melewati carrying capacity, dan saya kira senang sekali sudah sejak beberapa tahun terakhir teman-teman di Ngelanggeran itu memutuskan untuk mengurangi jumlah pengunjungnya, ya. Tetapi di ujung yang lain nilai ekonominya juga naik, ya. Nah ini yang salah satunya mungkin bisa dicoba diterapkan dengan membuat produk homestay yang kira-kira larang sidik gitu kira-kira. Tapi ya honor rupa kira-kira begitu. Untuk sebagai tadi representasi strategi pricing untuk membatasi carrying capacity. Itu saya kira satu hal yang barangkali ya mungkin untuk teman-teman lain di luar atau yang di 32 itu beberapa masih struggle untuk memperoleh jumlah pengunjung yang banyak, Mas Agung ya. Tapi beberapa yang lain seperti di tempatnya Mas Sugeng itu sudah harus memutuskan untuk mengurangi jumlah pengunjung, karena kalau tidak justru nanti akan membuat destinasi itu menjadi hancur. Dan itu saya kira tidak lagi bersama-sama, karena otentisitas itu menjadi daya tarik desa wisata. Saya kira begitu saja catatan pembelajaran saya dari Mas Agung dan catatan-catatan dari teman-teman yang lain. Mudah-mudahan yang seperti ini terus bisa kita lakukan. Matur nuwun Mas Faid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas pencerahannya malam ini, sungguh luar biasa. Inti yang disampaikan oleh Pak Haji yang saya tangkap adalah mengenai kepentingan. Setiap stakeholder memiliki kepentingan, tapi PR kita adalah bagaimana mengharmonisasi kepentingan setiap stakeholder itu, sehingga itu menjadi kunci sukses keberhasilan pengembangan desa wisata. Mudah diucapkan, tapi susah diterapkan. Nah, ini PR kita Pak ya. Oke, berakhirlah webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Agung, kepada Pak Desta, Pak Haji, dan para penanya serta peserta semuanya, khususnya juga kepada Mbak Ika selaku Ketua Kagama Pariwisata yang telah memfasilitasi adanya webinar pada malam hari ini. Kita tentu berharap Kagama Pariwisata terus tetap eksis dengan menghadirkan tema-tema webinar yang lebih kritis, lebih grounded, lebih terukur, sekaligus kita berharap Kagama Pariwisata menjadi kiblat bagi mereka yang haus dan ingin belajar tentang pariwisata. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Pak Agung, sukses selalu untuk desa wisatanya di Gunung Kidul, Pak Desta, Pak Haji, dan para teman-teman semuanya. Sebelum saya berikan kepada Ibu Ika untuk closing statement, ya, ada permintaan dari panitia untuk kita bisa foto bareng ya.
agar momen malam ini sebagai momen perdana dari acara Kagama Pariwisata bisa kita kenang. Oke, mohon bantuannya para peserta untuk bisa membuka videonya. Ya, kita akan hitung. Monggo untuk kita dokumentasikan bersama. Oke, saya hitung untuk slide pertama. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Ayo action, Oke, the next slide kedua. Mohon bantuannya dibuka kameranya. Oke, 1, 2, 3, action. Oke, saya sebagai moderator malam ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya sekali lagi berharap agar Kagama Pariwisata menjadi wadah untuk berbagi dalam pengetahuan kepariwisataan di Indonesia. Monggo Mbak Ika, saya serahkan kepada Mbak Ika. Terima kasih Mbak Ika. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngabuburit aja jeng. Maraton. Wih ajak Zulkifli kuwi. Saya tiada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada peserta kecil banget itu. Balita. Terima kasih Pak Haji, Pak Desta. Ayo, sukses ya Halo Mas semuanya. Wahid.